Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman wartawan, media mitra Polda Jambi. Jadi pada sore hari ini kami dari Polda Jambi dan Polres Tebo akan melakukan ekspos, lebih tepatnya update ya, terkait dengan perkara kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin, Kabupaten Tebo. Sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak Direskrim Polda Jambi, Kombes Pol Andi Amata Yusdira, kemudian Kapolres Tebo, AKBP Wayan Putra, dan telah hadir juga secara virtual dokter yang melakukan otopsi terhadap korban almarhum yang bergabung secara virtual, yaitu Dr. Erni Situmorang. Jadi beliau akan menyampaikan secara virtual. Pada sore hari ini dari Bapak Direskrim nanti secara teknis dan Kapolres Tebo akan menyampaikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Tebo yang di-backup oleh Ditreskrim Polda Jambi. Apa yang telah dilakukan, progresnya bagaimana, kemudian apa perkembangannya, dan apa rencana tindak lanjut berikutnya. Sebagai informasi kepada teman-teman media dan masyarakat, ya, sehingga bisa terjawab kinerja atau progres perkembangan yang dilakukan oleh Polda Jambi. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama langsung mendengarkan penjelasan dari Bapak Direskrim Polda Jambi yang dilanjutkan dengan Pak Kapolres Tebo dan Kasat Reskrim Polres Tebo. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati Pak Humas, rekan-rekan dari Direktorat, kemudian dari Dinkes, kemudian rekan-rekan media dan juga hadir secara virtual Dr. Erni Situmorang melaksanakan otopsi terhadap korban. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait suaranya kurang jelas. Kurang. Yang ini sudah jelas. Jelas. Baik, ya. Kami lanjutkan. Hari ini kita akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Polres Raudatul Mujahidin. Dasarnya adalah laporan polisi LPB 81/11 Romawi dari 2023 SPKT Polres Tebo Polda Jambi tanggal 17 November 2023. Pelapornya adalah orang tua dari korban, kemudian korban sendiri atas inisialnya adalah AR, AH, dan pasal yang dipersangkakan adalah dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 76. Huruf C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan status Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak subsidiar tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUH pidana, atau tindak pidana barang siapa karena kelalaian atau kelelahan menyebabkan orang lain mati dan sebagaimana dimaksud pasal 359 KUH pidana yang terjadi di lantai 3 asrama An-Nawawi Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bujang, Kabupaten Tebo. Jadi perkara ini dilaporkan tanggal 17 November 2023. Kemudian kami menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu haki, korban, ataupun yang berkonflik dengan hukum, yaitu statusnya bisa jadi tersangka ketika dua bukti sudah terpenuhi. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum ketika perkara ini terjadi, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang memang harus kita jaga. Ya, penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam proses penyelidikan serta penyidikan yang kita lakukan. Kita harus menghormati hak-hak anak dan kita harus jaga hak-hak anak, sekalipun mereka berhadapan dengan hukum, dan dalam prosesnya nanti kita terbukti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ini harus saya garis bawahi kepada rekan-rekan sekalian, ya. Karena banyak dari saksi yang kita periksa adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang kita harus jaga. Itulah sebuah kendala juga bagi proses penyelidikan yang kita lakukan dari tanggal 17 November 2023 hingga ya ditetapkanlah dua orang anak yang berkonflik dengan hukum dengan status sebagai tersangka. Kemudian kami menjelaskan kronologis kejadian. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2024 terjadi juga tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur di lantai atas asrama An-Nawawi Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin Desa Tirta Kencana, Kecamatan Timbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, ya, kita mendapatkan keterangan terhadap dua anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dengan cara dilakukan tersangka oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan inisial R. Ini kronologisnya ya kadang-kadang. Kemudian korban dan tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A memukul kepala dan tusuk dengan menggunakan tangan. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berinisial R memukul paha korban serta kembali memegang korban dari belakang. Setelah itu, anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A kembali memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian paha, tusuk, bahu, pipi. Setelah itu, anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A membanting dan menginjak punggung, kepala serta kaki korban dengan berulang kali terhadap dan berulang kali. Setelah itu, anak yang berkonflik dengan hukum A dan R mengangkat dan meletakkan korban di depan pintu masuk lantai atas. Ini kronologisnya yang kita dapatkan setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang kurang lebih berjalan hampir 4 bulan, ya. Karena kejadiannya itu tanggal 14 November, ya, 14 November 2023. Ada 3 surat mungkin rekan-rekan yang sudah pernah tanyakan sebelumnya terkait masalah kematian korban. Pertama, surat dari dokter klinik yang didapatkan tanggal 14. Kemudian surat dari rumah sakit RSUD Tebo yang dikeluarkan atau ditangani tanggal 15 dini hari, dan juga
surat ya, dari hasil otopsi yang dilakukan setelah ekshumasi tanggal 20 November 2023. Kami izin kepada rekan-rekan sekalian, karena pentingnya acara hari ini untuk menyampaikan tentang fakta yang terjadi dan proses yang kami lakukan. Hari ini kami rilis, kami mengundang Dr. Eni Simtumorang secara virtual dikarenakan beliau tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa beliau masih ada kegiatan tugas luar yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau nanti akan menyampaikan hasil otopsinya, ya, hasil otopsinya secara virtual. Beliau hadir bersama kita secara virtual. Saksi yang sudah kita periksa, kemarin sudah kami update kepada rekan-rekan sekalian, berjumlah 54 orang. Itu dari saksi, rekan-rekannya korban, kakak kelas, adik kelas, kemudian pengurus, kemudian juga saksi dari dokter yang mengeluarkan surat keterangan kematian, baik di klinik, RSUD maupun di rumah sakit Bayangkara. Adapun dalam perkara ini, barang bukti yang telah kami amankan, yang pertama adalah satu helai baju warna biru dongker milik korban, kemudian satu helai kain sarung warna biru bermotif milik korban, kemudian satu helai celana dalam, satu buah peci, kemudian satu buah kawat dengan panjang 100 cm, kemudian satu buah kawat dengan panjang 38 cm, satu buah kabel warna hitam dengan panjang 182 cm, dan satu kayu persegi dengan panjang 70 cm dan lebar 5,5 cm. Dalam proses penyidikan yang kami lakukan, tanggal 21 Maret 2024, penyidik Polres Tegal bersama dengan asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan tersangka, dalam hal ini anak yang berkonflik, 2 orang berinisial A dan R. Itu tanggal 21. Kemudian tanggal 22 kita telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum, dan siang harinya kita melaksanakan rekonstruksi di TKP. Kegiatan rekonstruksi ini, ya, ini sudah yang kesekian kalinya diawali dengan kegiatan prarekonstruksi. Nah, ini juga menjadi kendala buat rekan-rekan penyidik dalam melaksanakan prarekonstruksi sebelum rekonstruksi yang dilaksanakan tanggal 22. Kenapa? Dikarenakan banyaknya keterangan yang berbeda dari para saksi, keterangan yang tidak sesuai setelah kita lakukan pendalaman kembali. Ini sebuah kendala yang dimiliki penyidik. Kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya saksi, anak yang memberikan keterangan sebagai saksi. Kita juga harus menghargai itu. Ini menjadi kendala buat kita, ya. Sehingga proses prarekonnya dilakukan beberapa kali, dan tanggal 22 setelah semuanya mendapat kesesuaian antara keterangan saksi, ya, anak yang memberikan kesaksian, dan juga keterangan dari petunjuk yang kita amankan dalam bentuk CCTV. CCTV yang kita amankan durasinya kurang lebih 1 jam lewat 5 menit, kita analisa, kemudian kita lihat kesesuaiannya dengan keterangan tersebut. Alhamdulillah mengerucut, ya. Kemudian jadilah sebuah rekonstruksi yang sesuai dengan kejadian pada tanggal 14 November 2023. Mungkin itu kronologis awal hingga penetapan terhadap 2 anak yang berkonflik dengan hukum. Kami izin dan saat ini tersambung dengan Dr. Erlis. Dr. Erlis, apakah monitor? Saya monitor. Selamat siang. Oke, baik. Ya, Dr. Erlis sekarang sudah bersambung dengan kita. Mungkin ini salah satu, ya, salah satu
bukti bahwa ada tindak pidana yang terjadi di tanggal 14 November 2023. Dari hasil otopsi inilah kita melakukan proses. Kita tidak lagi melihat ada surat dokter yang dikeluarkan tanggal 14, ada dokter juga yang dilihat tanggal 15. Kami menyampaikan itu, kami berpegangan kepada hasil otopsi yang sudah dikeluarkan oleh Polsek Bayangkara dan Dr. Enris yang sudah kita ambil keterangannya. Jadi izin Bu, mungkin Bu Dokter bisa menyampaikan hasil otopsinya kepada kita sekalian. Silakan Ibu Dokter. Kemarin saya sudah melakukan ekshumasi dan otopsi. Adapun ekshumasi itu adalah kita membuka kubur kembali untuk mengambil jenazah tersebut dan diidentifikasi kembali jenazahnya. Kemudian kita melakukan otopsi. Otopsi itu adalah seperti membedah mayat, melihat di bagian organ-organ, dan dari situlah kita bisa menentukan organ mana yang menyebabkan timbulnya kematian. Ya, gitu saya rasa. Dan inilah adalah kesimpulan dari visum otopsi tersebut ya, yang dilakukan kami di Muara Kilis ya, pada tanggal 20 November 2023. Kesimpulannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 14 tahun, panjang badan kurang lebih 150 cm, telah dimakamkan selama 7 hari, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di atas bagian mata kiri, terdapat juga resapan darah pada tulang tengkorak, pelipis kanan, batang tengkorak, kepala bagian belakang patah, dan terdapat resapan darah di seluruh bagian lapangan pandang. Kemudian tulang tengkorak juga retak dan tulang dalam di atas telinga kanan, terdapat juga resapan darah di daerah dagu, kemudian tulang rahang bawah, kemudian bagian kanan bawah sehingga gigi di bagian bawah semuanya goyang ya. Kemudian patah batang tengkorak belakang, kemudian terdapat juga patah tulang bahu kanan, kemudian patah tulang rusuk kiri 2 dan 3 dan 4 patah, dan kemudian patah pada tulang rusuk kanan 3, 4 dan 5. Ditemukan juga luka lecet di bagian jari manis berbentuk titik pada tangan kanan berdiameter 0,1 dan terdapat luka lecet berbentuk titik pada jari bagian dua kaki, dua bagian jari kedua kaki kanan 0,2, dan dijumpai juga patah batang otak, dan penyebab kematian adalah ya patah batang otak tengkorak dan menyebabkan perdarahan, dan tidak ditemukannya adanya trauma tajam maupun listrik. Gitu, demikian hasil dari saya. Baik, terima kasih dokter. Ya, rekan-rekan sudah mendengar semua. Ini langsung keterangan ya, dari dokter yang melaksanakan otopsi. Jadi kami fokus saat itu, setelah dilaksanakan ekshumasi, kita fokus terhadap hasil otopsi. Kalau di awal disampaikan kepada keluarga korban bahwa ada serangan listrik, akhirnya ayah dari korban tidak percaya dan melakukan visum kembali di RSUD Tebo di tanggal 15. Dan itu juga tidak memuaskan dari korban sehingga membuat laporan kepada pihak kepolisian. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Sore hari ini kami buka pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Terima kasih. Bergantian ya. Nanti Pak Kabid Humas yang mengatur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, sebelum kasus ini terungkap, apakah orang tua pelaku ini mengetahui kalau anaknya telah membunuh temannya sendiri? Kalau memang benar sudah mengetahui, apakah ada indikasi orang tua, pondok pesantren dan klinik tersebut menutupi kasus tersebut? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, berkat doa dan dukungan semua pihak, khususnya juga pimpinan SSNI dari Padi dan Sekebun, kami dari Polres Tebo, jajaran Reskrim Polres dan Polsek
dapat mengungkap kasus ini. Jadi memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Adil bahwa memang di tahap awal penyidikan adanya perbedaan keterangan itu yang menyebabkan memang kami butuh waktu untuk mengecek alibi dari masing-masing saksi. Jadi terkait dengan pertanyaan kawan media bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan fakta dan juga hasil keterangan dari para saksi dari pihak Polres, dari pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui terkait dengan kejadian ini. Dari pihak Polres kami akui sangat luar biasa mendukung kami, sangat luar biasa memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan pendalaman, sehingga tanpa dukungan Polres kami yakin juga akan kesulitan. Jadi kami sampaikan bahwa memang murni apa yang kami lakukan ini merupakan upaya kami mengambil keterangan dari para santri yang awalnya memang ada perubahan-perubahan, selanjutnya kami cek alibinya. Itu yang membuat butuh waktu yang lama dari proses ini, bukan ada hal lain. Ketika alibinya kami kejar, ternyata berbeda. Akhirnya terus seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan saat kemarin, puji Tuhan juga kami mendapatkan petunjuk dan akhirnya bisa terungkap. Terima kasih. Anak yang berkonflik dengan hukum, jadi sahabat ada komunikasi secara langsung ataupun di hadapan teman-teman yang lain, korban menagih tentang tersebut. Jadi penyampaian dari korban itulah yang membuat anak yang berhadapan, yang berkonflik dengan hukum ini merasa tersinggung karena ditagih terus, akhirnya dendam dan memang pada saat kejadian tersebut memang sengaja disampaikan kepada korban agar hadir di sidang ketiga. Kalau boleh tahu berapa banyak uang? Rp10.000. Yang berutang pelaku atau korban? Pelaku. Kedua pelaku atau salah satu pelaku, Pak? Ya. Pak, sebelum pelaku ditangkap, apakah pelaku masih di Ponpes apa sudah balik ke rumah orang tua? Masih di Ponpes. Jadi ya. Pak, bagaimana kooperatif dari pihak pesantren sendiri, Pak, selama proses hukum ini? Dari sejak awal kami tetap berupaya untuk mengungkap fakta. Sampai dengan hasil otopsi kami ketahui, kami sampaikan kepada para pihak termasuk orang tua korban dan juga dari Polres juga akhirnya mengetahui. Akhirnya kami bersama dengan Polres dengan niat memang kita akan mengungkap permasalahan ini bersama kita saling berusaha untuk menjawab kejadian ini. Artinya kooperatif, ya? Kooperatif sama. Pak, lalu Pak, mengenai adanya pergantian sistem asrama dari putra ke putri itu bukannya untuk mengaburkan barang bukti, Pak? Tidak ada. Jadi barang bukti di bulan Desember sudah lengkap kami dapatkan. Perpindahan santri berlangsung terjadi di bulan Februari. Jadi sudah semua terdapatkan barang bukti, tinggal terkait dengan petunjuk kejadian dari transaksi yang belum sebelumnya kami dapatkan. Izin Pak, Polres, apa benar sebelum terjadi tanggal 14 November itu yang di atas terjadikan 10 hari sebelumnya atau sebelum tanggal 14 itu sempat terjadi penganiayaan juga terhadap korban di lapangan bola? Izin Polres. Jadi memang benar, kira-kira 1 minggu atau 10 hari sebelum kejadian memang benar ada, diakui juga oleh anak yang berkonflik, disaksikan oleh saksi, dan juga itu menjadi bahan diskusi kami dengan dokter forensik. Jadi menjadi petunjuk kami juga terkait dengan kemungkinan siapa diduga sebagai pelaku, yang akhirnya kami berupaya untuk melakukan pendalaman karena kami tetap mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memperlakukan anak sebagai saksi ataupun sebagai pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum, jangan sampai kami salah aturan ketentuan yang berlaku. Ya, itulah yang upaya kami lakukan untuk mengungkap kasus ini. Saya dari JKI izin bertanya
izin Pak, itu hasil visum awal kan tidak menjadi pedoman dalam penyidikan. Itu bagaimana hasil dari laporan model A? Apakah sudah ada termasuk unsur pidana di situ? Terima kasih. Kami izin ya. Tadi tanya oleh Kapolres, kemarin kebetulan saya juga sudah menyampaikan sama rekan-rekan sekalian. Ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ada 3 surat keterangan yang didapatkan atau diberikan oleh penyidik. Yang pertama adalah tanggal 14, di mana korban itu dibawa ke klinik dengan kesimpulan bahwa adanya persengan fisik. Yang kedua, dari rumah sakit RSUD Tebo dilaksanakan visum pemeriksaan luar tanggal 15 dini hari, dan yang terakhir adalah otopsi tanggal 20 November 2023 setelah dilaksanakan ekshumasi berdasarkan laporan polisi. Oke, nah, bagaimana kita menyikapi itu? Saya sudah menyampaikan kemarin bahwa Polres Tebo sudah membuat laporan model A, ya, terkait masalah adanya surat yang dikeluarkan oleh dokter dari klinik. Prosesnya masih berlanjut, ya, masih berlanjut. Kami pun juga sudah berkoordinasi dengan pihak ID Ikatan Dokter Indonesia. Ini proses masih berlanjut. Kemarin saya sampaikan 2 proses ini kami kerjakan. Ya, alhamdulillah, khusus yang masalah laporan yang dilaporkan oleh orang tua saat ini sudah terungkap. Bukan berarti laporan yang dilaporkan yang ditemukan oleh penyidik ini tidak dihentikan, tidak. Ini berproses. Ya. Nanti kita lihat keterangan dari para saksi, ahli, kemudian dari PD, apa hasilnya kita akan sampaikan sama rekan-rekan sekalian. Jelas ya? Baik. Pak, untuk sanksi hukumnya Pak? Yang Bentar belum dijawab. Jadi berdasarkan ketentuan dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang bentuk pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. jawab ya, bahasa sejarah. Oke. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Kasat ya. Silakan Pak Kasat. Izin menjawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menjawab berkaitan dengan LPA yang sudah kami terbitkan, yaitu pada tanggal 18 Maret 2024 berkaitan dengan penanganan perkara. Kita sudah memeriksa saksi-saksi, yaitu saksi dari dokter sendiri yang mengeluarkan surat itu, kemudian beberapa perawat di klinik itu yang saat itu menyaksikan penerbitan surat keterangan itu. Kemudian kita juga sudah memeriksa dari dokter ketua ID Kabupaten Tebo, baik itu di bagian biro hukumnya maupun ketua sendiri. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pemeriksaan terhadap kepada ahli pidana. Setelah itu baru kita bisa menentukan tindak lanjut apakah ini masuk ke ranah pidana ataupun kode etik. Seperti itu. Terima kasih. Pak Kapolres, izin Pak. Pak Kadis, izin. Oke. Pak, ini kan setelah kronologinya dipukulin si korban, terus kedua pelaku meletakkan korban ke atas. Nah, saat meletakkan itu apakah kedua pelaku tahu kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum? Terus mengenai informasi ini kan ada setelah sudah dapat informasi bahwa ada tindakan lagi menginjak kembali kedua pelaku kembali menginjak korban setelah diikat, dan memang apakah pelaku memang sengaja membuat itu seolah-olah
oleh istri. Terakhir Pak, apakah ada hubungan kekerabatan antara pelaku dengan pengurus pondok pesantren? Terkait dengan hubungan kekerabatan nanti kami telusuri ya, perlu kami dalami kembali. Terkait dengan modus pelaku ya, dengan yang bagian terakhir itu kegiatan yang pelaku lakukan itu adalah memasang kabel yang disentuh kepada badan dari almarhum. Memang menjadi niat dari pelaku untuk mengelabui. Jadi seakan-akan memang almarhum meninggal karena setrum. Waktu diletakkan berarti udah kondisi meninggal Pak korban? Jadi kalau dilihat dari rekonstruksi kami, kondisi berdasarkan keterangan saksi juga, kondisi almarhum masih diduga pingsan pada saat itu dan sampai dengan di setrum. Pak Kapolres, apakah ini berencana? Ya? Apakah ini berencana melakukan dua pelaku? Terkait dengan perencanaan nanti kami dalami dulu ya. Pak, apakah penganiayaan itu disaksikan oleh teman-teman korban juga Pak? Ada beberapa santri yang menjadi saksi dari perkara ini. Artinya waktu penganiayaan itu ditonton rame-rame? Waktu dilakukan penganiayaan itu terhadap korban, apakah ditonton rame-rame oleh teman korban? Tidak, ada beberapa orang saja yang di atas lantai 3. Pak, terkait dengan pengurus pondok, dari awal apakah mereka melindungi atau gimana? Karena proses ini kan dilakukan langsung Pak. Apakah mereka melindungi atau sertifikasi? Tidak ada saat ini ya, ini tidak ada indikasi ke sana melindungi, tidak ada. Terbukti dari ya. Apakah ada sanksinya Pak untuk orkes yang memberikan keterangan palsu? Tersengat listrik itu bagaimana Pak untuk orkesnya sendiri Pak? Tentunya nanti kami menuntutnya kepada Pak Dir, ekselensi beliau selanjutnya terkait dengan tahapan penyidikan akan kami sampaikan kemudian. Pak Kapolres, berapa lama durasi penganiayaan ini Pak Kapolres hingga korban tidak sadar? Ya, ini baik rekan-rekan, banyak yang nanya ya, tertarik rekan-rekan. Tadi kan saya sampaikan di awal, ya. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya bisa diganti. Proses ini cukup panjang. Yang pertama saya sampaikan bahwa kita menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ada norma-norma yang harus kita jaga. Ya. Kemudian ketidaksesuaian keterangan ini menjadi kendala kita. Ya. Termasuk tadi saya sampaikan di rekan-rekan, kita mengamankan barang bukti berupa CCTV. Coba ditampilkan. Ya. Dari barang bukti tersebut kita analisa. Kita cuma punya 1 jam 5 menit untuk menganalisa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti CCTV yang sebagai petunjuk kita. Tadi ini menyambung pertanyaan dari Bang Ari, ya, berapa lama durasinya? Di CCTV terlihat bahwa anak yang menjadi korban itu naik ke atas lantai 3 pukul 17.41. Kemudian anak yang menjadi korban itu turun dari lantai 3 17.55. Nah, waktu itulah yang kita coba cari, ya, memang cukup pendek, ya, durasinya hanya 17.41 sampai 17.55, 14 menit. Itu kita cari keterangan saksi yang kita hadapi adalah anak yang berhadapan dengan hukum ini anak-anak semua yang keterangannya berubah-ubah dan posisi CCTV hanya satu. Nah, kita menganalisa rekan-rekan penyidik ini kerja siang malam menganalisa, memeriksa, menginterogasi sampai dengan 54 orang yang kita periksa. Ini cukup panjang memang waktunya. Tapi memang ini perlu kehati-hatian dan ketelitian. Ya. Kalau melihat hanya segitu saja Mas Arif. 17.41 kita melihat bahwa anak yang menjadi korban naik ke lantai 3 dan 17.55 sudah turun ke bawah dalam kondisi sudah dibawa oleh kawannya. Ya. Barulah berjalan dari situ ke kamarnya terlebih dahulu, turun ke bawah, dibawalah ke klinik. Keluarlah surat keterangan dari klinik. Saya sampaikan surat keterangannya salah satunya berbunyi seperti itu dan hari ini prosesnya masih berlangsung pemeriksaannya. Ini durasi seperti itu ya. Ya kan gitu ya.
hanya 1 jam lewat 5 menit yang kita analisa. Mengerucutlah di mana korban naik ke atas dan turun lagi ke bawah dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Oke, ya. Ya, ya. Nanti kita update lagi ya. Oke. Kita lagi. Nah, untuk saya mohon maaf ya, rekan-rekan menanyakan tadi prosesnya tersangka aneka berhadapan hukum saat ini di mana kami belum bisa menghadirkan dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan dan kemarin maraton. Ya, kemarin maraton dalam 1 minggu ini teman-teman di Polres asistensi oleh kita pekerjaannya maraton. Berkali-kali mereka diperiksa, yang sana dikarenakan memang adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh mereka semua. Jadi belum bisa dihadirkan di sini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya.